reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam. Bahlil Lahadalia bahwa Indonesia kebanjiran investasi hingga 2.900 triliun rupiah. Pada tahun 2017 hingga 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif tax holiday dan tax allowance. Banyak investor mau masuk investasi di Indonesia, namun belum dapat dieksekusi seluruhnya. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM kembali menyampaikan adanya potensi investasi senilai 2.900 triliun rupiah yang telah difasilitasi sejak 2017 hingga 2020. Namun potensi tersebut hingga kini masih belum dieksekusi oleh pemerintah. Dilansir dari okson.com, pada rapat kerja bersama Komisi 6 DPR pada Rabu 22 September 2021, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menerangkan, terdapat 2.900 triliun rupiah potensi investasi yang sudah difasilitasi oleh negara sejak 2017 hingga 2020, yang intensifnya sudah diberikan berupa tax holiday maupun tax allowance. Ia juga menuturkan di tengah merebaknya pandemi COVID-19, terdapat peluang investasi baru, yakni melalui perusahaan-perusahaan yang akan merelokasikan pabriknya ke negara lain termasuk Indonesia. Sektor investasi memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Tugas Investasi terus melakukan kajian dan membedah permasalahan secara komprehensif. Bahlil menjelaskan perusahaannya belum bisa menjalankan, namun kini sedang dibedah dengan bantuan Satuan Tugas Investasi. Kalau hanya sekedar bisnis casual, pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan ukur anggaran negara tidak disandera oleh saudara sendiri atau teman-teman yang menjadi pengusaha dan telah mendapatkan insentif atau izin lain dalam rangka menjalankan usahanya. Bahlil juga optimistis proyek tersebut bisa segera direalisasikan dengan baik, sebab proses evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah terhadap semua masalah-masalah yang menghambat. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar 600 miliar rupiah pada tahun depan. Bahlil menjelaskan, pagu anggaran Kementerian Investasi untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 711,51 miliar rupiah, lebih rendah dari pagu anggaran di 2021 yang sebesar 834,77 miliar rupiah setelah dilakukan realokasi dan refocusing. Ia mengatakan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mengejar potensi investasi 2.900 triliun rupiah. Dia bilang calon investor itu sudah mendapat fasilitas investasi seperti keringanan pajak tetapi tak kunjung dieksekusi. Tidak hanya itu, tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk eksekusi realisasi investasi proyek mangkrak senilai 120 miliar rupiah, peningkatan investasi baru senilai 85 miliar rupiah, dan Satgas Percepatan Investasi senilai 50 miliar rupiah. Bahlil juga menjelaskan, pengajuan anggaran tersebut juga telah disampaikan ke pihak DPR RI. Hanya saja hingga kini belum ada persetujuan pasti dari pihak Kemenke untuk penambahan anggaran tersebut. Pada tahun ini Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah. Hingga akhir Juni 2021, realisasinya sudah mencapai 442,8 triliun rupiah, atau setara dengan 49,2% dari target. Realisasi tersebut didominasi oleh investasi langsung dari asing atau penanaman modal asing atau PMA sebesar 228,5 triliun rupiah atau 51,6% dari total investasi. Sementara itu, realisasi investasi dari dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 214,3 triliun rupiah atau 48,4% dari total investasi. Dalam Rakornas Apindo Selasa 24 Agustus 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erlangga Hartarto mengatakan, engine investasi diharapkan berperan sampai semester 1 di tahun 2021. Realisasi investasi sudah mencapai 442 triliun rupiah. Terjadi kenaikan secara years on years, kuartal 2 di 2021 juga naik 16% dibanding periode tahun sebelumnya. Harapan kedepannya bisa menjadi 900 triliun rupiah di akhir tahun. Ia juga mengatakan selain konsumsi domestik dan APBN dan ekspor-impor, investasi diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
Dorongan investasi semakin optimis karena adanya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja hingga Sovereign Wealth Fund Indonesia. Selain itu, Erlangga juga mengatakan penanganan COVID-19 juga menjadi faktor penentuan pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat yang mana saat kasus COVID-19 melonjak, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun karena pemerintah akan memberlakukan PPKM sesuai dengan arahan Presiden dan masih ada roadmap epidemi dengan persyaratan harus diturunkan kembali ke bawah 100.000 kasus per hari. Erlangga juga optimis ekonomi Indonesia di tahun ini masih tumbuh di rentang 3,7% sampai 3,9%. Sementara di tahun depan akan lebih tinggi lagi di rentang 5% hingga 5,5%. Dengan memastikan kerjasama di sektor investasi, diharapkan bisa memberikan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jokowi beri peringatan keras, sikat habis pejabat yang backingi mafia tanah. Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya dalam mengurangi konflik agraria di tanah air. Presiden Jokowi pun tidak akan ragu untuk memberantas keberadaan mafia tanah yang merugikan. Hal tersebut dikemukakan Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 22 September 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwasanya pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Kepada jajaran Polri, Presiden Jokowi juga meminta jangan ragu mengusut mafia tanah yang ada. Presiden Jokowi juga meminta aparat kepolisian tidak pandang bulu dalam memberantas mafia tanah. Kepala negara ingin memastikan mafia tanah tidak dapat bergerak bebas karena mendapatkan bantuan. Bahkan, Presiden Jokowi pun mewanti-wanti agar tidak ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Presiden Jokowi juga menegaskan akan memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota, di mana 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada penerima agar sertifikatnya dijaga. Sejalan dengan hal itu sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi akan merilis bank tanah pertama di Indonesia dan ditargetkan beroperasi di tahun 2022. Hal itu diketahui dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Sofyan Djalil dalam diskusi KNRA 2021 pada Kamis 9 September lalu, seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Dalam keterangannya, Sofyan berharap awal tahun bank tanah bisa beroperasi skala kecil. Sofyan menjelaskan saat ini pemerintah masih membuat aturan soal operasional dan pendapatan dana awal. Dia pun menegaskan bahwa aset bank tanah bukan aset negara secara langsung, sehingga tidak akan mengikuti keuangan undang-undang negara yang kalau melepaskan begitu sulit. Aset bank tanah adalah aset bank tanah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan modal awal pembentukan dan pelaksanaan bank tanah sebesar 5 triliun rupiah. Modal awal berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketentuan ini tertuang dalam Rencana Peraturan Pemerintah atau RPP Bank Tanah. Draft sudah disiapkan, namun belum mendapatkan bubuh tanda tangan Kepala Negara untuk disahkan menjadi produk hukum resmi. Seperti yang tertulis dalam pasal 43 RPP tersebut, seperti dikutip cnnindonesia.com pada Jumat 4 Desember lalu, untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Bank Tanah diberikan modal awal paling kurang 5 triliun rupiah. Setelah berjalan, Bank Tanah dapat memperoleh kekayaan dari APBN, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, hingga sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Tanah juga dapat melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan peningkatan kapasitas pengelolaan aset. Namun, hal ini harus dilakukan sesuai persetujuan Komite dan Dewan Pengawasan Bank Tanah. Selain itu, Bank Tanah juga dapat menerima pembayaran dalam bentuk penyertaan modal pada pihak lain untuk melakukan kerjasama pemanfaatan tanah. Sementara secara fungsi dan struktur, Bank Tanah adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai badan hukum publik. Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah, baik berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu, yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Bank Tanah diselenggarakan oleh Badan Pelaksana dan memiliki Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi dan memberikan rekomendasi kebijakan.
Fungsi Bank Tanah melakukan perencanaan jangka pendek dan panjang, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Bank Tanah perlu memperoleh tanah hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain. Tanah negara merupakan tanah bekas hak, kawasan dan tanah telantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya, dan tanah lainnya. Selain itu, melansir dari laman konten Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menyiapkan modal awal untuk operasional Bank Tanah. Minimal ada 25.000 hektar lahan yang telah ditetapkan menjadi modal awal bagi lembaga baru tersebut. Lahan ini akan dilakukan peninjauan kondisi di lapangan. Dengan dipercepatnya operasi Bank Tanah dapat membuat mafia tanah tidak berkutik. Sebelum muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan pembentukan Bank Tanah, banyak lahan yang menganggur atau telantar hingga dikuasai mafia tanah. Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, selama ini lahan yang telantar sering disengketakan. Ujung-ujungnya yang berhasil menguasai adalah pihak yang memiliki kuasa besar. Dalam hal ini, Sofyan menilai ada ketidakadilan.